Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zaidil Haq dengan NIM F521239091. Saya akan menjelaskan tentang computational thinking. Menurut hasil survei internasional menunjukkan rendahnya kemampuan literasi dasar di Indonesia, pentingnya kemampuan berpikir komputasional dalam industri, inklusi computational thinking dalam kurikulum Merdeka. Menurut definisi computational thinking, yaitu proses berpikir untuk merumuskan masalah, memilih strategi, dan menemukan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Kemampuan berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantu. Contoh penerapannya dalam masalah sehari-hari seperti mempersiapkan acara keluarga atau memilih jalur perjalanan. Bagaimana melatih computational thinking? Yaitu yang pertama, latihan problem solving, analisis data, modeling dan simulasi, programming. Kemudian adapun kesimpulannya, kemampuan berpikir fundamental, yaitu proses berpikir menuju solusi, konseptualisasi bukan programming, bisa diterapkan di semua bidang, literasi harus dilatih. Abstrak, algoritma, decomposition, yaitu memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil yang lebih mudah dikelola. Pattern recognition, mencari dan mengenali kesamaan di antara dan di dalam masalah yang ada. Abstraction, fokus pada bagian yang penting, abaikan detail yang tidak relevan. Algoritma, membuat langkah-langkah yang runtun yang harus diikuti sebagai solusi dari permasalahan. Adapun latihan Simon Says atau Simon berkata, ini adalah latihan sederhana yang sering muncul di tingkat SD. Pola perubahan warna diberikan dan pemirsa diminta untuk menentukan posisi warna tertentu setelah beberapa klik. Penerapan program sederhana, diskusi tentang bagaimana latihan tersebut dapat diubah menjadi program web sederhana dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Mereka merinci fungsi masing-masing teknologi dalam pembuatan program tersebut. Adapun pembuatan program, panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membuat program sederhana menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor. Mereka memberikan instruksi tentang menulis kode HTML, CSS, dan JavaScript. Penjelasan kode. Sandika menjelaskan kode HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan dalam program tersebut. Dia menggambarkan struktur halaman, styling, elemen, dan fungsi JavaScript untuk membuat tombol rotasi. Kemudian implementasi program. Sandika mengajak untuk membuat program sederhana dalam Visual Studio Code menggunakan JavaScript. Program tersebut menghasilkan pola lingkaran sesuai dengan input pola yang diinginkan. Pengulangan dan penggunaan fungsi digunakan untuk mencetak pola lingkaran. Kemudian abstraksi dan fungsi. Konsep pemrograman menggunakan fungsi digunakan untuk mengabstraksi pembuatan pola lingkaran. Fungsi dibuat untuk mencetak pola lingkaran dengan parameter pola yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.